Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Nah, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dulu ya guys. Terima kasih. Nah, jadi pada video aku kali ini, aku bakal ngejelasin tentang KKO, yaitu kata kerja operasional. Nah, di mana KKO merupakan kata yang digunakan untuk menyatakan dimensi pencapaian indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, menurut teori revisi Bloom, kata kerja operasional ini dibagi menjadi 3 ranah. Nah, yang pertama itu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, yang ketiga ranah psikomotorik. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan kata kerja operasional bagian ranah kognitif, di mana ranah kognitif di sini terbagi kepada 6 tingkatan, yaitu ada tingkat C1, yaitu tingkat C1 di sini yaitu tingkatan mengingat. Nah, kata yang dapat digunakan dalam menentukan pencapaian indikator dan tujuan pembelajaran pada C1 yaitu seperti mengingat kembali, membaca, menuliskan, menjodohkan, memilih, menghafal, menuliskan. Nah, merupakan contoh kata-kata yang dapat digunakan untuk menggunakan kata C1. Nah, selanjutnya ada tingkatan kedua yaitu tingkat C2, di mana C2 di sini yaitu tingkat memahami. Nah, pada tingkat memahami di sini kata-kata yang dapat digunakan untuk merumuskan pencapaian indikator dan tujuan pembelajaran seperti menjelaskan, mengartikan, menampilkan, memberikan contoh, menyimpulkan, mengklasifikasikan. Nah, itu merupakan contoh kata pada tingkatan C2 yang dapat digunakan untuk merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkatan C3, di mana tingkat C3 di sini yaitu tingkat menerapkan. Nah, kata-kata yang dapat digunakan untuk merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran pada C3 yaitu seperti melaksanakan, mengimplementasikan, mengoperasikan, memproseskan, membuktikan, melakukan, dan lain-lain. Nah, itu merupakan kata-kata yang dapat digunakan pada C3. Nah, selanjutnya ada tingkatan yang keempat yaitu C4, di mana C4 ini merupakan tingkat menganalisis. Kata-kata yang dapat digunakan pada tingkat menganalisis di sini seperti mengidentifikasikan, memecahkan, mengaitkan, mendeteksi, menyeleksi, menguraikan, memecahkan, dan lain-lain. Merupakan kata-kata yang dapat digunakan pada tingkatan C4. Selanjutnya yaitu ada tingkat C5, di mana C5 di sini yaitu ada tingkatan mengevaluasi. Kata yang dapat digunakan untuk merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran pada C5 yaitu seperti mengecek, mengkritik, memberi saran, mempertahankan, mendukung, memproyeksikan, dan lain-lain. Itu merupakan kata yang dapat digunakan pada tingkatan C5. Nah, selanjutnya ada tingkatan C6, di mana C6 di sini merupakan tingkatan menciptakan. Kata yang dapat digunakan untuk merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran yaitu seperti membangun, menciptakan, mendesain, menyusun kembali, merangkaikan. Nah, itu merupakan contoh kata-kata yang dapat digunakan pada tingkatan C6, yaitu tingkat menciptakan. Itu tadi merupakan tingkatan dari C1 sampai C6 pada ranah kognitif dalam kata kerja operasional. Selanjutnya yaitu ada ranah afektif, di mana pada ranah afektif di sini terbagi menjadi 5 tingkatan. Tingkat yang pertama yaitu tingkat A1, di mana tingkat menerima. Kata yang dapat digunakan untuk merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran seperti menanyakan, memilih, melanjutkan, menjawab, dan lain-lain. Itu merupakan kata yang dapat digunakan pada tingkatan A1. Selanjutnya itu ada tingkatan A2, di mana tingkatan A2 di sini yaitu merespon. Kata yang dapat digunakan pada A2 di sini yaitu seperti melaksanakan, membantu, melaporkan, mendatangi, menolong, menyambut, membawakan, menampilkan, bantu, menawarkan diri, menyambut, menolong, dan lain-lain
merupakan kata yang dapat digunakan pada tingkatan A2 pada ranah afektif. Nah, selanjutnya yaitu ada tingkatan ketiga yaitu tingkatan A3, di mana tingkatan A3 di sini yaitu tingkatan menghargai, yaitu kata yang dapat digunakan seperti menunjukkan, melaksanakan, memilih, ikut serta, mengikuti, membedakan, membimbing. Itu merupakan contoh kata yang terdapat pada tingkatan A3. Selanjutnya yaitu ada tingkatan A4, di mana tingkatan A4 di sini yaitu mengorganisasikan, di mana kata yang dapat digunakan seperti merumuskan, mengaitkan, menyusun, menyamar, menyesuaikan, mengatur, memodifikasi, lain. Itu merupakan contoh kata yang terdapat pada tingkatan A4. Selanjutnya itu tingkatan yang kelima yaitu karakterisasi menurut nilai. Kata yang dapat digunakan yaitu seperti bertindak, menyatakan, melayani, membuktikan, merupakan contoh kata yang terdapat pada tingkatan A5. Nah, itu merupakan tingkatan yang terdapat pada ranah afektif yaitu A1 sampai dengan A5. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan ranah psikomotorik. Nah, pada ranah psikomotorik di sini terbagi kepada 5 tingkatan. Pertama, terdapat tingkatan P1, di mana P1 di sini yaitu tingkat meniru. Kata yang terdapat pada tingkatan P1 di sini seperti menirukan, menyalin, mengikuti, mematuhi, mengulangi. Itu merupakan contoh kata yang terdapat pada P1. Selanjutnya yaitu tingkatan yang kedua yaitu manipulasi, di mana pada tingkat manipulasi di sini kata yang dapat digunakan yaitu seperti membuat kembali, membangun, melakukan, menerapkan, menggunakan. Itu merupakan contoh kata yang terdapat pada tingkatan P2. Tingkat yang selanjutnya itu ada tingkat ketiga yaitu tingkat P3 yaitu presisi. Kata yang dapat digunakan seperti menunjukkan, melengkapi, mencoba, membuat, mengerjakan, merupakan contoh kata yang terdapat pada tingkatan P3. Selanjutnya yaitu tingkatan P4 yaitu artikulasi. Kata yang terdapat pada P4 di sini seperti membangun, mengatasi, memasang, memodifikasi, merumuskan, mempolakan, merupakan contoh kata-kata yang terdapat pada tingkatan P4. Selanjutnya itu ada tingkatan P5, di mana P5 di sini yaitu naturalisasi. Kata yang terdapat pada tingkatan P5 di sini yaitu seperti mendesain, mengelola, menentukan, karya, mencipta, membuat, menggunakan, mengerjakan, memainkan, mengatasi. Itu merupakan contoh kata-kata yang terdapat pada tingkatan P5. Nah, itu merupakan tingkatan yang terdapat pada ranah psikomotorik. Nah, di sini tadi saya telah menjelaskan kata kerja operasional di ranah kognitif. Ada 6 tingkatan, ada C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Nah, yang kedua yaitu ada ranah afektif, di mana ranah afektif terbagi menjadi 5 tingkatan, ada A1 sampai dengan A5. Yang selanjutnya itu ada ranah psikomotorik, dibagi menjadi 5 tingkatan juga, yaitu dari P1 sampai dengan P5. Nah, di sini saya akan memberikan contoh merumuskan indikator dan tujuan pembelajaran menggunakan kata kerja operasional. Di sini saya mengambil contoh di buku guru yaitu KD 3.2 tema 1 subtema 1 kelas 1 semester 1 pada pembelajaran SBDP yaitu 3.2 memahami elemen musik melalui lagu. KD-nya di sini yaitu memahami. Berarti pada tingkat kata kerja operasional yang sudah kita bahas tadi, kata memahami terdapat pada ranah kognitif yaitu bagian C2. Nah, indikator yang dapat kita rumuskan dari kata memahami di sini yaitu bisa seperti begini. KD-nya kan memahami elemen musik melalui lagu. Jadi indikator yang dapat kita rumuskan menjelaskan elemen musik melalui lagu. Lalu tujuan pembelajarannya melalui teks bacaan siswa dapat menjelaskan elemen musik melalui lagu. Jadi dari KD memahami, indikator yang dapat kita gunakan yaitu pada C2 pada kata menjelaskan.
Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Saya jelaskan sedikit tadi tentang kata kerja operasional. Semoga penjelasan yang saya berikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di konten-konten aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.